tanggal 15 Januari, itu kemarin ya, gua itu terbang flight dari Jakarta menuju ke Milan di Italia. Sekarang ini gue lagi ada di Milan nih, gue lagi ada di hotelnya, dan gue akan merecap perjalanan gue dari Jakarta sampai ke sini itu seperti apa. Ini sebagai bagian dari petualangan gue selama beberapa minggu ke depan, beberapa konten ke depan di channel gue juga akan ada vlog-vlog dari gue tentang trip gue di Eropa kali ini gitu. Ada beberapa negara yang akan gue kunjungin di Eropa ini dan lebih kepada Eropa yang bagian baratnya ya. Sekarang kan gue di Milan nih, di Italia, lalu gue juga akan ke Swiss, habis itu ke Belgia, dan juga ada ke Prancisnya gitu. Nah, jadi gue berangkat kemarin, tadi gue udah bilang tanggal 15 Januari 2024. Gue naik pesawat yang namanya Eva Air. Di sini gue juga akan mungkin sekedar sharing kali ya ke kalian, biar mungkin bagi kalian yang kepo atau penasaran, sebenarnya bisa nggak sih dapat tiket yang cukup terjangkau ke Eropa gitu ya? Karena ini kita mengatakan bahwa ini perjalanan jarak jauh dan biasanya dari Jakarta ke luar negeri itu tiketnya harus merogoh kantong kita cukup banyak gitu kan. Nah, kebetulan ketika gue mendapatkan pesawat itu, gue mendapatkan dengan harga yang cukup affordable, yaitu sekitar 6,an juta sekali jalan gitu. Untuk sekelas trip atau penerbangan ke Eropa, gue harus bilang bahwa itu cukup affordable. Karena biasanya sih setahu gue itu tuh penerbangannya satu kali jalan ya, satu kali atau one way itu bisa mencapai belasan juta. Kalau misalnya kalian ngincer pesawat-pesawat yang udah terkenal kayak misalnya Singapore Airlines, Qatar Airlines, Emirates gitu-gitulah, yang udah namanya itu udah bagus gitu. Tapi kemarin karena gue dibantu untuk searching tiket pesawat online, jadi kebetulan dapet tuh di Traveloka kalau nggak salah ya, si Eva Air ini. Eva Air ini adalah airlines milik, kalau nggak salah milik China atau milik Taiwan ya, gue agak lupa sih, tapi antara kedua negara tersebut. Dan ya surprisingly mendapatkan harganya cukup oke, cukup affordable gitu. Jadi gue memilih untuk melakukan penerbangan tersebut. Gue juga akan ya sekedar review ala-ala dikit lah ya, perjalanan dari Jakarta menuju ke Milan itu seperti apa dengan pesawat ini. Jadi tentu saja kan perjalanan itu dimulai dari Terminal 3 ya. Flight itu sekitar jam 2 siang kemarin. Dan surprisingly bandara itu rame. Karena gue gak nyangka untuk di bulan-bulan Januari pertengahan seperti ini kan gue kira tuh udah mulai off season ya, tapi ternyata enggak. Penerbangannya itu rame, kondisi di bandara pun juga cukup ramai gue bisa bilang. Hari ini gue flight ke Taipei terus ke Milan. Nah, enak sih sebenarnya flightnya di siang hari gini. Gue berangkat nih sekarang dari Jakarta Cengkareng ke Taipei itu jam 14.20 pesawatnya. Jadi flight dari sini ke Taipei itu 5,5 jam untuk transit doang ya. Artinya ketika gue sampai di Taipei itu jam 8 malam. Gue transit cuma 2 jam doang, sampai kurang lebih jam 10. Itu kalau nggak salah udah boarding lagi untuk penerbangan dari Taipei menuju ke Milan. Bisa dibilang dari Taiwan itu flightnya sekitar jam 10 atau jam 11. Nah artinya gue itu nggak perlu capek-capek mikirin jam tidur, karena sebenarnya flight dari Taiwan itu nanti jam 11 itu sama aja kayak jam tidur gua kan, jam tidur kita pada umumnya gitu, kayak jam 10 jam 11 malam. Artinya juga di pesawat kalau memang gue bisa tidur gitu ya, nyaman gitu kan. Maksudnya jadi kayak walaupun flight dari Taiwan ke Milannya itu kurang lebih sekitar 15 jam, lama sih memang, tapi bisa terbantu karena kita mulai take off, gua mulai take off itu tuh jam 11 malam waktu Taiwan, which is waktu Taiwan tuh cuma beda 1 jam doang sama waktu di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya oke juga sih pemilihan flightnya. Kalau misalnya mungkin kalian mau keluar negeri ya, kalau bisa cari yang flightnya itu, kalaupun harus transit gitu-gitu tuh yang menyesuaikan dengan jam tidur. Apalagi kalau misalnya udah mencakup lebih dari 10 jam flightnya, kayak ke Eropa ataupun ke US misalnya, itu kan lebih dari 10 jam gitu. Jadi enak banget untuk bisa flight di waktu tidur normal kita. Setelah itu naik pesawat, first impression gue, karena ini pertama kali juga untuk gue naik si Eva Air ini, cukup oke pesawatnya, baru ya. Dari Jakarta itu tuh kalau misalnya naik Eva Air, kita akan transit di Taiwan, di Taipei.
Jadi gue perjalanan dari Jakarta menuju ke Taipei dulu sekitar 5 jam setengah. Itu naik pesawat Boeing 777. Pesawatnya gue bisa bilang cukup baru sih. Dari segi tempat duduk, kenyamanan gue juga gak terlalu ada komplain banyak sebenarnya ya. Karena dari segi legroomnya itu luas, terus juga tempat duduknya udah ada headrestnya, dan memang vibes-nya itu tuh kelihatan pesawat yang cukup baru gitu. In-flight entertainment atau TV mininya yang ada di depan kita itu juga baru gitu loh. Makanannya juga surprisingly walaupun memang rasanya standar pesawat economy class juga ya, tetapi apa yang disuguhkan tuh gue cukup oke lah gitu, karena full meal dari mulai appetizer roti, terus juga ada main course-nya, ada nasi kalau nggak salah gue pesen, sama ada dessertnya, buah-buahan sama kue. Jadi itu benar-benar full meal sih gitu. Nah sudah tuh flight kurang lebih sekitar jam 9 malam waktu Taiwan, which is beda 1 jam sama waktu Jakarta. Itu mendarat gitu, di Taoyuan International Airport namanya, di Taipei. Bandaranya sebenarnya bagus sih ya kalau misalnya gue lihat sekilas ketika dari pesawat mau ke boarding room lagi, karena gue cuma transit itu 1,5 jam doang. Jadi sebenarnya gue nggak ada waktu untuk explore bandaranya benar-benar langsung ke boarding gate di Taoyuan International Airport gitu. Tapi walaupun sekilas bagus ya dari segi tempat atau tenan-tenan yang ada, ketika masuk ke dalam gate itu cukup kecil dan dia kayak masuk ke bawah gitu, tersembunyi gitu gate. Gak kayak di Soekarno-Hatta kan kayak gate itu udah benar-benar jelas ya, terbuka luas gitu. Kalau di Taoyuan International Airport itu gate kecil, udah gitu dia kayak di bawah gitu, tersembunyi. Tapi akhirnya sekitar jam 10:30 malam gue masuk pesawat lagi. Kali ini naiknya 787 Boeing ya, dan itu juga pesawatnya bagus sih. Gue harus bilang baru juga, ini lebih baru daripada pesawat yang pertama gue bilang. Dan akhirnya flight dari Taipei menuju ke Milan. Perjalanan itu 15 jam setengah. Emang gak sebentar ya. Karena kalau misalnya dipikir-pikir artinya 15 jam setengah ditambah 5 jam Jakarta ke Taipei, itu artinya sekitar 20 jam gua penerbangan gitu ya. Sebenarnya ada rute yang lebih cepat lagi sih, karena lagi-lagi tergantung airlines-nya. Tapi gue nggak komplain banyak karena harganya, lagi-lagi harga yang gue dapat itu cukup terjangkau untuk sekelas pesawat atau penerbangan dari Jakarta menuju ke Eropa. Syukurnya flight-nya itu berjalan dengan lancar. Gue sampai di Milan, Italia itu sekitar jam 8 pagi waktu Milan di tanggal 16 Januari 2024. Jadi ketika gue sampai itu tuh cuacanya minus 2 derajat Celcius di Milan. Akhirnya keluar dari bandara, dan setelah itu langsung kita dari bandara itu ke tengah kota Milan untuk ke hotel kita menginap. Nah, sebenarnya buat kalian yang penasaran juga, opsi transportasi itu apa aja sih sebenarnya dari bandara menuju ke tengah kota? Karena bandaranya Milan ini yang namanya Malpensa Airport itu tuh berada di suburb-nya. Kalau orang-orang sini bilang tuh suburban, yang artinya itu tuh ada di pinggiran kota. Dimana ketika kita mungkin kalau misalnya kita konteksnya adalah turis ya, kita pengen langsung datang ke tengah kotanya, itu tuh harus menempuh perjalanan dengan kendaraan sekitar kurang lebih 40 sampai 45 menit tergantung kemacetan dari bandara menuju ke tengah kota gitu. Nah, opsinya ada apa aja? Sebenarnya yang paling basic tuh ada taksi, tentu saja ada. Tapi kalau gua sih sangat-sangat menyarankan untuk tidak langsung manggil taksi gitu, karena ya sebenarnya sama kayak di Jakarta ya. Kalau misalnya kita naik taksi bandara itu harganya ditembak. Dan berhubung ini juga bukan rupiah, ini adalah euro ya, mata uangnya, yang dimana notabene euro ini nominalnya itu kursnya lebih tinggi daripada rupiah. Jadi ketika kalian naik taksi itu tuh akan sangat terasa bayarnya gitu. Opsi yang paling oke menurut gue adalah tadi gue naik bus. Jadi enaknya di sini yang gue rasakan itu adalah cukup jelas gitu loh, untuk dari segi kendaraan umumnya bisa dibilang. Ada bus yang sudah siap untuk nunggu di luar bandara, dan kita bisa mendapatkan informasinya itu langsung di terminal kedatangannya gitu. Untuk perjalanan bus dari Malpensa Airport Milan ke tengah kotanya itu sekitar 10 euro per orang.
Dan itu gue bisa bilang jauh lebih murah dibandingkan dengan naik taksi. Taksi itu mungkin bisa 100-an euro per orang gitu. Sorry, bukan per orang, tapi jumlahnya ya, jumlah costnya itu 100-an euro. Sedangkan ini 10 euro per orang gitu untuk naik bus. Jadi itu sangat-sangat affordable menurut gue. Bisa dipikirkan, bisa dipertimbangkan. Selain itu juga ada naik kereta juga ya. Naik kereta juga itu juga bisa sebenarnya. Nah oke, lanjut lagi ya. Ini udah sampai di Milan ini. Jadi ini kurang lebih nih hari ini ya. Ini gue syutingnya malam nih. Syuting monolognya gue malam. Gue menceritakan apa yang terjadi di hari ini di Milan. Karena besok gue udah pindah kota lagi. Udah beda lagi ceritanya nih. Di Milan ini sebenarnya gue bisa bilang kotanya itu sangat-sangat melekat dengan arsitektur cukup kuno ya. Bukan kuno sih, cukup klasik gue bisa bilang ya. Nuansa Italia itu sangat-sangat terasa dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitar Milan ini gitu. Sepanjang dari perjalanan dari hotel menuju ke dari bandara menuju ke hotel itu juga gua tadi menemukan ada beberapa transportasi umum yang jarang gua temukan di Indonesia. Salah satunya itu adalah tram di dalam kota gitu. Kalau misalnya di Italia ini ya, dan mungkin gue bisa bilang di kebanyakan negara di luar negeri itu tuh memiliki yang namanya tram dalam kota. Mereka memiliki rel di tengah jalan raya untuk sebuah tram tuh melintas untuk menjadi moda transportasi umum dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu yang gue cukup takjub sih, cukup amazed dengan perkembangan transportasi yang ada di luar negeri gitu, memiliki tram dalam kota. Nah, sesampainya di hotel, gue tuh belum bisa check-in sebenarnya. Hotel gue ini terletak di tengah kota, biar lokasinya strategis ya, dan FYI juga untuk harganya sebenarnya nggak murah. Tapi dengan harga yang tidak murah ini, kita tidak bisa untuk expect bahwa hotelnya itu akan sekelas misalnya kayak Fairmont atau Hotel Mulia di Jakarta atau Grand Hyatt, itu enggak. Tapi harganya sekelas itu. Karena memang lagi-lagi euro dan juga ya rata-rata hotel di Eropa seperti itu memang. Jadi kita memang kalau misalnya mau nginep di hotel harus rela untuk mengeluarkan duit yang cukup besar, tetapi mendapatkan kelas yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu worth it dengan harganya gitu. Nah, nyampe hotel itu sekitar jam 12 tapi belum bisa check-in. Jadi memutuskan untuk makan di restoran Italia dulu. Habis naruh barang di hotel, kita belum bisa check-in karena masih jam 12 siang, check-in time itu jam 2. Sekarang pengen cari makan dulu nih. Kita pengen coba Osteria Italiana nih, pizza yang asli khas Italia. Kayak gimana sih rasanya? Beda gak sih sama Pizza Hut nih di Indonesia? Kita coba aja. Dekat hotel nih. Hotel kita di tengah kota soalnya lokasinya. Jadi emang enak. Banyak tempat-tempat makan, minimarket gitu-gitu. Ini bagian dalamnya. Wow. Ternyata cukup estetik juga ya. Tempatnya itu memang kerasa lagi di Italia sini. Ini kayak memang terkenal ya restoran ini, restoran fancy ini. Lihat dari bentukannya dan rame dia. Tadi kata pelayannya bilang kalau lagi jam makan siang ini biasanya office hour, dia rame nih. Tadi kita udah mesen starter sih betul, kayak salmon bread gitu, enak dia, seger. Dan tentu aja yang mau kita pesan adalah spaghettinya. Pengen tahu kan? Kayak pasti rasanya kalau di Italia langsung sama pizzanya. Jadi mari kita tunggu. Di sini kalau misalnya masa kalau kita makan di sini pasti langsung disuguhin roti-rotian nih, biasalah khas Italia emang kayak gitu ya. Ini dia nampakan pastanya nih, pertama kali langsung nyobain pasta di Italia, jadi mari kita coba. Nah, thank you. Ini adalah pizzanya. Buset, gede banget pizzanya ya. Karena ini juga lagi di Italia, jadi banyak banget kayak di sini yang memakai base itu olive oil ya. Nih, kayak sambal juga bahkan kita dikasihnya yang olive oil. Terus tadi ada juga yang starter pack-nya buat makanan roti-rotian itu pakai olive oil juga. Karena memang di sini ini terkenal banget sih dan memang minyak sehat ya. Ini yang aglio olio. Emang olive oilnya sih beda sih, kerasa. Di sini tuh kayak emang apa ya? Emang fresh sih, fresh dan bisa ngerasain bedanya sih. Karena kan aglio olio kan biasanya emang udah minyak kan dia. Dikasih olive oil di sini tuh jadi emang mantap sih rasanya. Beda. Ini yang carbonara. Creamy-nya tuh beda sih.
emang gue bisa langsung ngerasa sih bedanya dengan pasta di Indo ya. Dia lebih, menurut gue lebih berani gitu ngeluarin bumbunya. Dari kalau yang carbonara tuh lebih creamy, yang aglio olio tuh dia juga ya itu olive oil sih mantap banget. Okay, good. Enjoy. Cukup oke sih tadi pengalamannya makan di restoran Itali, langsung mencicipi pastanya, spagettinya dan juga pizzanya gitu. Cukup oke pengalamannya. Dari situ langsung kita jalan-jalan lagi nih menuju ikon dari kota Milan. Nah, enakan di luar negeri juga adalah untuk kemana-mana itu kita sebenarnya nggak perlu khawatir untuk jalan kaki karena udaranya mendukung dan jadinya nggak capek juga, nggak keringetan gitu. Lagi jalan nih di pusat kota Milan menuju ke tempat yang paling ikonik di Milan ya. Ya bisa dibilang ikonnya kota Milan sih, yaitu Duomo namanya. Dari hotel gua itu ya cuman 30 menit lah jalan. Di sini enak ya. Kalau misalnya jalan itu tuh apa namanya nggak kerasa gitu karena memang udaranya dingin. Kalau di Indo kan kita kadang-kadang dikit-dikit ngeluh gitu kan karena memang apa namanya cuacanya gitu. Nah terus ini guys, perbedaan juga ya dengan di Indo. Kayak jalur-jalur tuh udah jelas banget sih. Mobil yang mana, terus ada jalur buat sepeda juga nih di tengah kota. Sama yang jelas udah ada jalur buat jalan sendiri. Tuh, buat jalan kaki tuh jalur sendiri maksudnya. Jadi memang dari secara aturan pun juga udah jelas ya. Dan lampu merah seperti ini nih, kayak sekarang kita mau nyebrang tuh harus benar-benar ditaatin. Kalau di Indo kan ada aja yang kayak mobil masih sliver walaupun lampu yang buat jalan kakinya tuh hijau. Cuma karena udah dingin jadi di sini ngomong tuh susah ya. Ini sekarang kondisinya lagi sekitar 2 derajat nih, jam 2 siang. Padahal kayak matahari tuh dari situ tuh nyorot banget, tapi nggak ada rasanya sama sekali. Beda lah kalau misalnya kayak gue jalan di Jakarta gitu kan, apa siang bolong lagi panas terik tuh kayak pengenan neduh, pengenan naik mobil. Di sini makanya kenapa cukup mudah sih untuk bisa ngurusin badan deh. Karena ya jalan aja kayak gini 40 menit, 50 menit jalan juga gak kerasa karena gak capek dan gak keringetan. Cuman ya PR ini sih jadi susah ngomong sebenarnya sekarang gue dingin banget dan tangannya sebenarnya harus pakai sarung tangan. Sesampainya di Duomo itu langsung sightseeing tentu saja ya. Itu adalah ikon kota Milan di mana merupakan sebuah katedral dan juga ada shopping center, shopping district tertua yang ada di Italia. Guys, ini adalah Galleria Vittorio Emanuele II, salah satu ikon kota Milan juga, yang merupakan shopping district tertua yang ada di Italia ternyata. Ini memang sudah menjadi ikon sih, kayak salah satu yang pasti harus dikunjungi kalau misalnya ke Milan itu adalah daerah ini. Jadi di dalam satu distrik ini itu isinya ada berbagai macam toko-toko branded nih. Kalian bisa lihat ya toko-toko branded yang dari Italia aslinya nih sekarang nih ya. Itu Louis Vuitton, terus ada Prada, ada Dior, terus di sini ada Prada lagi tuh. Jadi dia di sepanjang jalan ini nih memang disediakan untuk tempat shopping distriknya gitu. Jadi buat kalian yang para pecinta shopping nih ya, terutama yang mencari barang-barang branded Itali, ini memang menjadi salah satu lokasi yang wajib dikunjungin nih sih. Selain factory outlet yang ada di sepanjang kota Milan, tetapi ini Galleria Vittorio Emanuele II ini merupakan shopping district yang tertuanya. Jadi memang bukan cuma soal belanjanya, tapi juga soal sejarahnya, soal arsitektur bangunan itu kerasa banget sih untuk bisa diabadikan momennya. Mantap banget. Nah, kalau ini adalah Duomo di Milano, ikon dari kota Milan ya, katedralnya kota Milan yang juga katanya merupakan katedral terbesar yang ada di Italia. Ini katanya pembangunan itu lama banget, memakan belasan tahun lamanya sampai akhirnya bisa menjadi sebuah katedral seperti ini. Ini merupakan ikon kota Milan dan di sekitarnya juga kawasannya tuh enak ya, luas gitu, memang dipakai buat menjadi spot foto tuh. Kalau di sini tuh banyak burung-burung yang kayak gini nih. Di luar negeri tuh banyak burung-burung yang seperti ini. Dan gue sambil makan gelato ya, es krim
yang langsung dari Italia ini. Jadi memang bisa dibilang kalau misalnya sudah ke dua tempat ini, dan terutama Duomo, kawasan Duomo di Milano, itu tuh sudah sah untuk menjadi turis di Milan, Italia gitu. Karena memang ikon dari kota Milan adalah tempat-tempat ini gitu sih. Jadi memang kebetulan karena kita masih merasa capek ya untuk berkeliling yang lebih jauh, dan kebetulan juga si Duomo di Milano ini kawasannya itu nggak terlalu jauh dari hotel gua, akhirnya memutuskan setelah itu untuk langsung balik lagi ke hotel. Dan itu juga ternyata kita cukup lama maksudnya tadi ngambil foto-fotonya, biasalah namanya juga turis ya, ngambil foto-foto. Gue juga tadi ngambil footage buat vlog ini. Itu tidak terasa mengambil waktu sampai sore. Akhirnya tadi sekitar jam 5 sore itu kembali ke hotel dan sampailah di hotelnya gitu. Kurang lebih sih seperti itu di Milan. Karena memang besok ini gue udah ada jadwal lagi gitu. Karena gue totalnya di sini di Eropa itu sekitar 15 hari. Dan ada beberapa kota dan juga beberapa negara yang pengen dikunjungin dalam waktu 15 hari itu. Jadi memang cukup singkat. Jadi makanya di satu kota itu gak bisa lama-lama. Di Milan ini besok gue akan langsung pindah lagi ke Napoli untuk explore lebih banyak lagi. Yang menarik dari Milan ini adalah dia tuh adalah fashion city, kota modis gitu. Ya karena kita tahu lah bahwa brand-brand terkemuka yang ada di dunia itu kan banyak banget yang berasal dari Italia dan dari Milan gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja sih cerita gua mengenai perjalanan awal dari Jakarta menuju ke Eropa, ke Milan, dan what I did in a day today, hari ini di kota Milan, Italia. Gua berharap sih, gua mengusahakan bahwa akan ada beberapa konten ke depan terkait dengan perjalanan di Eropa tentu saja ya, supaya ini juga menjadi konten juga yang siapa tahu bisa dinikmati oleh kalian yang penasaran dengan seperti apa sih trip ke Eropa, seperti apa sih perbedaan antara Eropa dan Indonesia, dan juga ada beberapa tempat-tempat menarik yang akan gue kunjungi nih, terutama nanti ketika di Swiss. Wah itu tuh cakep banget gitu. Jadi stay tune aja guys untuk vlog dan juga playlist petualangan Revides di beberapa konten ke depan ini. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton konten yang kali ini, dan kita ketemu lagi berarti di konten gua yang berikutnya. Bye bye.